Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Wibowo, Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 13132110085. Saya di sini ingin bercerita tentang biodiesel yang termasuk tugas besar 1 materi energi terbarukan. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak hewan, minyak kedelai, minyak canola, minyak kelapa sawit, minyak jarak, kemiri, tanaman lignoselulosa, limbah pertanian, dan alga. Sebuah proses dari transesterifikasi lipid digunakan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel dari minyak bumi dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Namun, dia lebih sering digunakan sebagai penambah untuk diesel petroleum. Dikatakan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. Di garis bawahi rendah pelumas, biodiesel merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia, karena biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan yang dapat menggantikan diesel petrol di mesin sekarang ini dan dapat diangkut dan dijual dengan menggunakan infrastruktur zaman sekarang. Penggunaan dan produksi biodiesel meningkat dengan cepat, terutama di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Meskipun dalam pasar masih sebagian kecil saja, pertumbuhan SPBU membuat semakin banyaknya penyediaan biodiesel kepada konsumen, dan juga pertumbuhan kendaraan yang menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar. Di Indonesia ini, penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar merupakan salah satu upaya pemerintah di Indonesia untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, di mana pemerintah merencanakan penggunaan energi tersebut sebesar 23% pada 2025 dan 31% pada tahun 2050 dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015. Biodiesel wajib digunakan dengan campuran minimal 20% untuk transportasi dan usaha, serta 25% untuk sektor pembangkit listrik. Cara produksi biodiesel itu ada berbagai macam. Secara kimia, yang pertama ada esterifikasi. Esterifikasi merupakan reaksi pertukaran antara gugus hidroksil pada asam lemak dengan gugus alkoksi pada alkohol yang ditambahkan pada bahan baku sehingga menghasilkan alkyl ester dan air. Bahan baku pembuatan biodiesel yang memiliki bahan asam lemak bebas seperti minyak jelantah, minyak keranja, minyak kastor harus melalui tahap ini terlebih dahulu sebelum melalui reaksi transesterifikasi yang merupakan reaksi utama pembentukan biodiesel. Dalam proses ini, banyaknya minyak yang teresterifikasi dan bilangan asam menjadi parameter keberhasilan, di mana semakin kecil bilangan asamnya, semakin berhasil prosesnya. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan proses ini yaitu suhu, jenis alkohol, perbandingan molar alkohol dan minyak, serta katalis seperti asam sulfat, asam persulfat, dan lain-lain. Lalu ada transesterifikasi. Transesterifikasi adalah reaksi pertukaran antara gugus dari ester dengan gugus alkoxid dari alkohol, di mana dalam proses pembuatan biodiesel
trigliserida dalam bahan baku akan bereaksi dengan alkohol sehingga menjadi alkohol ester. Reaksi ini memiliki 3 tahap, yaitu trigliserida bereaksi dengan alkohol membentuk digliserida dan ester, lalu digliserida bereaksi dengan alkohol membentuk monogliserida dan ester, dan akhirnya monogliserida bereaksi dengan alkohol membentuk gliserin dan ester. Dalam reaksi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi, yaitu suhu, jenis alkohol, rasio alkohol, minyak. Ada enzimatis. Kemudian enzim, sesuai namanya, enzimatis itu sebagai penggunaan enzim sebagai katalis heterogen dapat mempersingkat pembentukan alkil ester, sering menjadi cara alternatif dalam produksi biodiesel dengan bahan baku tinggi asam lemak bebas karena tidak menimbulkan buih. Adapun enzim yang sering digunakan adalah enzim lipase karena bisa didapat dari bakteri atau jamur. Ada juga alkohol superkritis. Dalam metode ini produksi biodiesel dapat dilakukan tanpa penambahan katalis. Namun metode ini memerlukan kondisi operasi di atas suhu dan tekanan kritis metanol, yaitu suhu kritis metanol itu ada di 239 derajat Celcius dan tekanan kritisnya di 8,1 MPa, atau etanol itu suhu kritisnya 240 derajat Celcius dan tekanan kritisnya ada di 6,39 MPa, sehingga polaritas berkurang dan melarutkan minyak yang bersifat bipolar. Sumber-sumber dan jenis biodiesel. Yang pertama ada biodiesel B20. Biodiesel B20 merupakan produk hasil pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak biosolar. Program pemerintah ini diberlakukan sejak Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri SDM Nomor 32 Tahun 2008. Lalu ada biodiesel B30 dan B35. Biodiesel B30 merupakan produk hasil pencampuran 30%